Oke, kita lanjut RH 124 di chapter 6. Kemarin sudah selesai di chapter 5 ya, mengenai pipelining dan management file. Sekarang ke managing local user and group. Jadi goalnya kita dapat membuat, memanage, mendelete local user and group. Local user itu user-user yang ada di sistem ya. Kemudian dari beberapa user itu dikelompokkan menjadi grup tertentu misalkan. Kemudian ada juga local password atau policies ya. Kemudian nanti apa yang akan dilakukan, kita akan deskripsi dari user dan grup itu kayak gimana, nanti kita pelajari. Kemudian bagaimana cara merubah atau berpindah ya, bukan merubah, berpindah dari user ke user yang lain. Kemudian bagaimana membuat memodify dan manajemen user. Kemudian bagaimana modify group, bagaimana ngeset password management dan polisinya untuk setiap user dan seterusnya. Nanti juga ada labnya ya. Oke, kemudian yang pertama describing dulu. Jadi user itu apa sih sebenarnya, kata si Red Hat ini. Dia mau mendeskripsikan atau menjelaskan bahwa user account is used to provide security boundary between different people and program that can run command. Jadi ceritanya setiap user yang terbentuk di sistem itu merupakan mereka memiliki batasan tertentu atau provide security boundary. Ini maksudnya batasan-batasan. Setiap user itu memiliki level yang berbeda antar setiap user. Nah, efeknya kemana? Efeknya adalah nih, program that can run command. Jadi bedanya itu dia bisa mengakses file apa, dia bisa menjalankan script atau program apa atau aplikasi apa. Jadi itu perbedaannya. Kemudian user itu dideskripsikan dengan username ya, atau identik dengan username, atau dikenali dengan user ID atau UID. Kemudian apa lagi? Jelasin di sini. User account are fundamental system security. Jadi ini merupakan sistem security yang paling dasar katanya. Enggak terlalu banyak. Kemudian ini ya, super user account for administration of the system. Super user itu jadi ada sebuah user, hanya satu ya, super user, maksudnya satu level, satu jenis. Super user merupakan sebuah akun administrasi yang bisa memanage keseluruhan sistem. Super user is root. Jadi super user itu adalah root ya. The account has UID 0. Jadi kalau nanti kita cek UID-nya itu 0, dia fungsinya sebagai admin ya, atau root ya, yang memiliki full access. Kemudian the system has system user account, which are used by process provide supporting services. Jadi sistem itu memiliki beberapa sistem user account yang digunakan untuk masing-masing support atau service yang berjalan. Jadi ceritanya nanti sebuah sistem itu akan menjalankan beberapa runtime tertentu atau service tertentu berdasarkan permintaan dari beberapa user. Nah, kalau di Linux dia mampu mengeksekusi multiple threading ya, multi thread untuk multi user. Nah, maka dari itu setiap proses yang dieksekusi dia perlu deteksi terlebih dahulu user ini boleh melakukan apa atau privilege ya. Maka dari itu kalau misalkan sudah bisa atau di grant itu diperbolehkan mengeksekusi service tertentu, nah nanti servicenya akan jalan.
Artinya di setiap service nanti yang kita cek ya, misalkan di sistem kita cek service yang berjalan itu isinya apa saja. Nah, itu juga terdapat informasi bahwa service ini dijalankan oleh user siapa. Itu nanti kita cek. Kemudian most user, nah tadi ini belum ya. The system has, nah ini tadi udah. This process daemon usually do not need to run as the supervisor. Jadi ceritanya sebuah proses atau beberapa proses ya. Proses-proses, kemudian daemon atau service itu sebenarnya tidak menggunakan atau tidak membutuhkan atau tidak harus, sebenarnya bukan tidak membutuhkan, tidak harus dieksekusi sebagai super user, tidak harus. Jadi ceritanya user biasa pun dengan keterbatasan tertentu dia boleh mengakses fungsi-fungsi administratif, tapi tentunya dengan polisi yang sudah di-define ya sebelumnya ya. Misalkan saya login sebagai user Rico, kemudian saya merubah IP. Kalau misalkan user Rico boleh atau diizinkan merubah IP address, merubah gateway, merubah DNS misalkan atau konfigurasi yang lain, itu diizinkan oleh sistem meskipun saya ini bukan root atau bukan admin, tapi harus ada prosedurnya. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya saya harus izin dulu atau minta permission dengan mengetikkan perintah sudo atau su. Nah, nanti ada perbedaan sudo dan su. Kapan kita menggunakan sudo, kapan kita menggunakan su ya. Tapi pada intinya kedua perintah tadi itu dapat menaikkan privilege kita atau privilege escalation kita ya, user escalation. Jadi level user biasa dengan keterbatasan tertentu bisa dinaikkan, bisa mengeksekusi file-file special binary misalkan yang ada di SBIN atau yang sudah install application yang diinstal oleh admin, itu bisa dieksekusi oleh user biasa dengan cara deeskalasi ya. Kemudian apa lagi? They are assigned non-privileged account. Kalau kan sudah dijelaskan ya. User do not interactively login using system user account. Nah, ini sama aja. Jadi ceritanya kita itu tidak harus login ke sistem itu sebagai super user, tidak harus. Bahkan tidak boleh ya, atau bukan tidak boleh, bahkan dihindari, disarankan untuk tidak melakukan login ke sistem langsung sebagai root, tidak secure. Jadi root itu memang benar-benar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesedikit mungkin interaktifnya agar keamanan dari sistem itu tidak bocor ya. Kalau kita belajar security nanti kita bisa jauh menganalisa keamanan sistem, itu bisa sangat berbahaya ketika ada seorang user dari luar mengakses menggunakan user account root ya, bahaya. Jadi sebaiknya akses menggunakan user biasa, kemudian nanti kalau mau mengeksekusi runtime tertentu, service tertentu, daemon atau binary file tertentu yang ada hubungannya dengan root, dia minta dulu grant ya, eskalasi dulu ya, naik ke user root. Bahkan kita tidak perlu tahu passwordnya root untuk mengakses file-file super user. Nanti dibahas di section berikutnya. Kemudian ini contohnya nih, you can use ID command to show information. Jadi kalau kita ngetikkan ID, nanti keluar tuh user ID. Ini user ID ini angka unik ya, tidak boleh sama. Kemudian ini random angkanya, tapi biasanya kalau user biasa dimulai dari 1000. Kemudian ini, kemudian GID-nya juga sama, dimulai dari ini GID-nya. Secara otomatis dibentuk.
dan seterusnya. Kemudian kalau saya mau lihat lebih detail, ID spasi usernya di definisi. Misalkan ada user 02, nanti dia akan menjelaskan beberapa detail-detail dari informasi user 2 ini. User ID-nya, dia termasuk dalam grup beberapa dan seterusnya ya. Kemudian to view the owner, kita bisa pakai ls-l atau ls-ld atau ls-la. Ini nanti ls-l, kemudian bisa tembak pep direktorinya, bisa langsung ke file. Nah, kalau satu file yang kita coba ya, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada permission, kemudian dot, kemudian satu, ini artinya satu file. Kemudian berikutnya di sini ada definisi dari usernya, bahwa user ini adalah pemiliknya file ini. Kemudian directory juga sama ya. To view process information PS, ya misalkan kita mau cari ini sama seperti apa namanya, kalau di Windows itu task manager ya, PS print service PS min AU, jadi tampilkan service yang sekarang lagi jalan. Min A ini semuanya ya, AU semua user yang sedang menjalankan service. Nah, nanti di definisi misalkan sekarang yang aktif adalah user root, dia mengakses ini ya. Kemudian ada lagi root mengakses file ini. Kemudian ada lagi user 1 mengakses apa kayak gitu. PS min AU. Bisa juga mau ditambahin PS min AUX extended, nanti informasinya lebih banyak di sini. Kemudian nah ini ada terangannya ya. Jadi user itu yang pertama ya, yang tadi ini ya. User adalah username. Misalkan user 01, 13, 19 dan seterusnya nih ya. Ini user 01. Kemudian ini kolon ini sebenarnya pemisah ya. Kalau di PS di sini nggak keluar. Kalau di LS juga nggak keluar. Akan kayak gini, user, dia username-nya yang exact username ya. Misalkan saya buat add user Rico, ya nanti yang keluar di sini Rico, nama usernya yang digunakan untuk login maksudnya, bukan first name, bukan alias ya, bukan. Kemudian yang kedua the user password. Nah, user password ini ada di setelahnya ini, tapi dia nggak bakalan muncul di sini. Kalaupun muncul di sini, misalkan kita cek etc password ini ya, nanti kalau kita praktikum etc password itu nanti keluar semua user yang ada di dalam sistem. Nanti muncul tulisan beginian. Kemudian di sini ini adalah porsi dari passwordnya si user yang terdefinisi di sebelumnya ini. Password ini tidak boleh keluar. Mau disetting password atau no password sekalipun, di sini tetap isinya X. Nah, ini juga agak aneh nih. Kenapa kalau misalkan password itu didefinisi maupun tidak di setting ya, tidak ada password maksudnya. Jadi ada yang tidak set password, itu tetap didefinisi X. Kemudian berikutnya yang nomor 3 adalah user ID. User ID dia nomor unik yang mendefinisikan indeks dari user, nama usernya tertentu ya. Kemudian berikutnya adalah group ID. Kalau di sini GID, kalau ini UID. Kemudian GID ini juga unik ya. Kemudian yang berikutnya adalah first name ya. First name. Di sini apa tuh? Real name. Misalkan user 01 namanya Rico, daftarin ya. Kalau nggak didaftarin ya blank. Nah, ini biasanya username yang terdeteksi itu berdasarkan first name dan secondary name, jadi last name ya, first name last name ya gitu. Kemudian ada lagi berikutnya adalah path-nya, dia memiliki file
dokumen yang spesifik punyanya dia, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Kalau ada orang yang mau masuk ke sana, dia harus grant dulu ya, minta akses. Kemudian berikutnya adalah SBIN, bin maaf. Kalau SBIN punyanya si sistem ya. Nah, berikutnya adalah bin bus. Ini adalah ini ya, default shell program. Jadi default shell program tuh misalkan saya user baru bikin nih, user Rico atau user satu ini deh, user satu ini. Kemudian saya install, yum install aplikasi tertentu. Nah, kalau aplikasi yang saya lakukan itu spesifik untuk saya, karena saya loginnya sebagai user ini ya. Jadi nanti aplikasi yang diinstal itu akan masuk ke sini. Kecuali kalau kita lakukan sudo, nah itu nanti akan eskalasi naik ke root admin ya, admin. Nanti ketika kita install, dia bakalan pindah ke punyanya si root. Intinya begitu. Kemudian berikutnya adalah grup ya merupakan room ya istilahnya ya, room gabungan dari atau wadah dari beberapa user yang ditampung. Nah, fungsinya apa? Kalau ditampung ke dalam sebuah grup, nanti beberapa user yang ada di dalam sana bisa saling mengakses filenya tanpa memiliki grant atau minta akses ya. Ketika switch user, asalkan filenya memang digunakan untuk grup yang sama. Kemudian nah ini ada grup ID. Jadi kalau kita buka etc group, misalkan nanti dicek isi file etc group 1, ini grup ID-nya, kemudian passwordnya. Kalaupun blank dia tetap tulisannya X seperti ini. Kemudian grup ID, GID. Kemudian berikutnya adalah list user-user yang tergabung di dalam grup tadi. Nah, pertanyaannya kenapa di etc group ini tidak disertakan informasi di mana dia memiliki akses path-nya. Misalkan kalau di user kan, misalkan ada user 1 terbentuk, dia boleh mengakses file /home/user1. Kemudian saya buat lagi user dengan nama Rico. Dia akan terbentuk otomatis home-nya itu direktorinya /home/Rico, otomatis itu. Kemudian bikin lagi user baru, misalkan user baru misalkan dengan nama baru. Nah, dia akan terbentuk /home/baru. Kemudian akses ke shell-nya juga sama, /bin/rico/bin/baru gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kalau yang di grup tidak ada definisi home directory-nya dia masuk kemana? Misalkan dia buat grup dengan nama grup 1, atau misalkan bikin baru lagi grup Red Hat, grup Amicom, atau grup Hore misalnya. Kenapa kok tidak ada otomatis terbentuk home directory-nya atau bash shell script directory-nya? Nah, karena grup ini hanya mendefinisikan jawabannya ya, hanya mendefinisikan grup ID dan akses untuk user-usernya ini saling saling boleh mengakses home directory-nya masing-masing dan saling bertukar informasi file yang ada di dalam home directory user ini. Jadi ceritanya kalau misalkan ada 3 user ya, 3 user tergabung, user 1, 2, 3, dia kan /home/user1, /home/user2, /home/user3. Ini misalkan dalam satu grup 1, 2, 3 seperti ini. Nah, file-filenya si user 1 di sini, kalau dia buka hak aksesnya untuk satu grup yang sama, maka user 2 mau mengambil file tadi, copy, mengedit dan seterusnya diizinkan ya. Kita masih belum bahas sync permissionnya ya. Ini baru ownernya ya. Nah, misalkan anggap aja diperbolehkan. Jadi dia tidak perlu minta izin atau
bolehlah digunakan dalam satu grup. Jadi home directory-nya dan home shell busnya itu mengikuti user masing-masing. Kemudian disuruh praktikum katanya, ID. Ini ada quiz, nanti dicoba. Ini juga sudah ada isinya sih sebenarnya. Tapi yang tadi itu sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Apa dicoba dulu ya praktikumnya ya. Sampai mana? Cuma kayak gini aja ya, ID gitu aja. Oke, coba. Nah, kalau kita set perintah ID, nanti akan apa namanya? Akan muncul beberapa user dan grup yang ada di sini. Jadi misalkan ID user 1 ya, yang di sini kan yang ada kan student ya, user 1. ID student. Nah, nanti dia akan muncul deskripsi yang lebih spesifik tentang si student. Kemudian apalagi praktikumnya, GID, etc password tadi ya, etc password sama etc group. Oke. Nah ini etc password yang tadi kita bahas. etc password itu merupakan file di mana setiap user itu terdefinisi, kemudian ini kok banyak banget. Nah ini setiap fungsi ya itu dibikin user ya bagi si sistemnya Red Hat. Student. Jadi usernya cuma ada satu, student, yang user terrestriction ya, /home/user. Kita cek pwd dulu ya, kemudian cd. Jadi sekarang saya ada di /home, ls-la ya, tambahan s, tapi sama aja harusnya. ls-la isinya cuma ada student ya, karena saya bikin nggak bisa bikin karena saya restriction ya. Kalau ini nanti pakai root, nanti ada di pembahasan selanjutnya bagaimana membuat, bagaimana memanage. Sekarang yang penting paham dulu, oh di sini baru ada satu dengan konfigurasi seperti ini. Ini aksesnya atau permissionnya. Jadi di sini ada 5 file, kemudian usernya, ini juga usernya, kemudian ini capacity ya, kemudian di date create-nya, kemudian ini apa namanya, directory. Kemudian kita ke tadi apa, cat etc group. Nah, di sini ada beberapa grup yang sudah terbentuk. Jadi grup diamond dan seterusnya ini berdasarkan sistemnya, ini sudah otomatis ya. Dan di sini kita cek ada nggak grup yang lebih bikin. Grup. Belum ada ya? Harus student aja ya. Grup dengan nama student. Nggak ada ya. Jadi baru ada ini grupnya ya, maaf tadi ya. Jadi kita tadi ini ya, ls-la, ini permission, ada 5 file,
user ID, ini group ID, grupnya, grup, nama grup, maaf, bukan grup ID. Kalau grup ID angkanya ya, ini grup sama usernya namanya sama, tapi kita bikin yang beda. Kemudian bagaimana gaining, kita cukup menggunakan su. Kemudian minus masuk ke user 2. Jadi ceritanya kita dari user 1 atau user student kita bisa pindah ke sebagai user 2 gitu, pindah di omit username di su. Kalau straight dia akan menjadi user admin, su minus kayak gini, atau su saja ya, su saja boleh, su minus kayak gini, dia artinya pengen jadi root. Kalau kita tahu passwordnya root, nanti dia akan change, pindah. Kemudian ini command su start a non login cell. Jadi sebenarnya ketika dia sudah masuk sebagai user tertentu, ketika dia login, kemudian dia ketikkan su, dia itu mulainya di cell ini. Jadi dia tidak melakukan logout di user tertentu kemudian login sebagai root, bukan. Jadi ceritanya user ini yang sudah existing dia eskalasi. Kemudian intinya itu ya. Kemudian di sini ada lagi sudo. Di sini ada perintah su nih. In some case the root user user account may not have a valid password. Jadi di satu kasus tertentu seseorang atau user tertentu itu tidak memiliki password admin. Jadi kalau misalkan saya ketikkan ini, saya nggak tahu passwordnya root nih, sama seperti di QSK yang ini ya, QSK sama si Bastion, itu kita nggak tahu passwordnya root apa. Tahunya kita cuman login sebagai user QSK yang standar dengan password Red Hat. Tapi kalau masuk sebagai root kita nggak tahu passwordnya apa. Tapi kita bisa menjadi root. Nah, bedanya apa sudo dengan su? Kalau sudo itu super user do atau lakukan su gitu lah ya. Nah, tapi ada bedanya nih. Kalau super user, kita cek ya, cannot login katanya tadi directly with password. Su cannot be used to get interactive cell. Jadi ceritanya gini, bedanya langsung aja, nggak usah dijelasin beginian ya. Jadi kalau pakai sudo, kita itu minta grant untuk bisa melakukan aktivitas di luar batasan privilege user saya sendiri. Jadi saya login kan sebagai host nih, misalkan user 1 nih. Saya kan punya batasan. Nah, saya itu mau pindah menjadi user 2 misalnya, atau saya mau melakukan aktivitas-aktivitasnya admin. Itu kan nggak boleh pada awalnya. Ketika kita mengetikkan sudo, di sistem itu tidak minta passwordnya si root, tapi kita diminta passwordnya user kita sekarang. Nah, kalau kita pakai su tadi, dia diminta passwordnya si root. Nah, itu bedanya. Jadi autentikasinya, misalkan saya minta izin ke sistem itu akan memberikan izin dengan dua cara. Kalau kita menggunakan su, kita harus tahu passwordnya admin. Nanti di sistem log akan tercatat bahwa user 1 berpindah menjadi admin. Exactly login as admin, tapi tanpa melakukan logout user yang sebelumnya, hanya dieskalasi. Kalau kita melakukan perintah sudo, ini saya tidak login sebagai root, tidak. Saya tetap login sebagai user biasa, tapi saya minta izin untuk melakukan aktivitas tertentu. Setelah aktivitas tertentu tadi selesai, nah kita kembali lagi. Jadi hanya
spesifik untuk beberapa perintah ya, tidak login. Kalau su tadi login ya, login dan bisa melakukan segala macam aktivitas admin kayak gitu. Kalau sudo maksudnya, kalau sudo sekali dia minta grant, terus passwordnya yang dimasukkan ini passwordnya sendiri. Kalau dia sudah selesai, dia baik lagi, udah selesai gitu, udah di close lagi sistemnya. Kemudian saya mau eksekusi lagi, ya sudo lagi gitu. Wah jadi ribet pak gitu kan, sekalian aja deh su ya kalau mau login sebagai user root terus ya nggak masalah, tapi nanti ketika apa yang kita ketikkan di terminal itu ketahuan oleh orang lain atau bisa di tap ya, atau bisa diintip ya, bisa di mata-matain dan itu sangat mungkin sekali meskipun kita sudah melakukan password yang kombinasinya bagus, tapi kita tidak melakukan enkripsi terhadap apa yang kita ketikkan. Nah, itu bahaya. Kecuali kita sudah melakukan enkripsi ya. Jadi sangat tidak disarankan tentunya melakukan login sebagai root dan mengeskalasi ke SU ya, SU ya. SU ke root. Jadi kalau mau aman itu user biasa setiap kali melakukan aktivitas eskalasi sistem dia ketikkan sudo kayak gitu ya. Jadi ada bedanya ya. Kemudian sini ada warning nih di Red Hat 6 di grant will group, jadi dia tidak, ini ada fungsi will group ya. Jadi will group itu artinya yang mengini apa namanya, yang ngecek permissionnya, privilege tertentu. Tapi di rel 7 dan rel 8 automatically grant all member dengan menggunakan sudo privilege. Nah, tadi saya jelaskan tadi kalau di yang di rel 6 atau CentOS 6 itu ketika diketikkan sudo dia mintanya password si root. Kalau di rel 7 dan rel 8 dia mintanya passwordnya sendiri. Nah ini ada sedikit apa namanya, kalau teman-teman kritis ya, kemarin saya tanyain tuh ke trainernya, Pak bukannya itu malah tambah jadi nggak aman Pak. Misalkan tadi saya pakai sudo tail kayak gini, pakai password saya sendiri saja sudah bisa masuk sebagai root. Artinya saya cukup minta buatin user gitu kan, atau saya cukup bagaimana caranya mendapatkan user tertentu lah, meskipun itu bukan root. Nanti ketika saya sudah punya akses sebagai user tertentu, saya ketik aja sudo bla 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 gitu, sudah langsung auto grant menjadi akses. Ya memang betul. Jadi jawabannya si trainer karena sistemnya sekarang sudah berbeda ya di rel 8 ini untuk memudahkan eskalasi, tapi setiap eskalasi yang terjadi meskipun menggunakan grant user sendiri misalnya kayak tadi ya sudo bla 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 kan dia dimintain passwordnya user sendiri nih, bukan dimintain passwordnya si root. Nah dia catat, si sistem tuh catat, nanti ketika mau diaudit dia ketahuan bahwa pada tanggal sekian misalnya mau dicari di apa di lognya ya bahwa terjadi eskalasi user ini menjadi user itu. Nah artinya apa? Proteksi yang pertama adalah menjaga user itu sendiri. Jadi jangan sampai user meskipun dengan eskalasi meskipun dengan privilege atau batasan-batasan yang paling sedikit pun itu jangan diumbar gitu loh. Jangan mudah memberikan user. Jangan mudah memberikan orang lain itu tak bikin user deh kayak gitu. Jangan. Jadi bahaya. Kemudian apa lagi? Sudo min i katanya. Ini contoh aja ya. Sudo min i. Jadi dia minta input alhamdulillah. Jadi sudo ini hampir sama seperti sudo
SU gitu ya. Jadi dia mau menjadi root. Tapi ketika dia minta sudo min i mau jadi ini ditanyainnya itu passwordnya sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan sudo. Ya kan SU strip gitu ya. Kalau SU strip dia dimintainnya passwordnya si root. Dia kalau tahu passwordnya, kalau nggak tahu kan. Oke, sekarang konfigurasi sudo. Bagaimana mengkonfigurasi sudo? Atau di mana sih konfigurasinya sudo? Jadi sudo itu aplikasi atau bukan aplikasi sih sebenarnya. Ya, ya aplikasi ya. Jadi ada file binary, kemudian ketika di install dia akan masuk ke beberapa folder atau directory. Konfigurasinya ada di etc sudo. Nah, main konfigurasinya ada di situ. Kita bisa ngedit, bisa ngelihat ya. Kemudian ini ada contohnya nih. Ketika kita v etc sudo nanti tampilannya seperti ini. Kemudian artinya apa? Will ini is the user or group to whom the rule apply kayak gini ya. Jadi artinya ada user yang ngurusin user gitu ya. Enggak sih ceritanya. Ya ada koordinator lah kayak gitu. Dia ada grup willnya. Meskipun ini enggak ada usernya sama sekali, ya nggak mungkin ya nggak ada user, pasti ada yang minimal yang terbuat otomatis oleh sistem ya. Sistemnya root sama beberapa service itu terbuatnya. Kemudian all specify the any host. Jadi ada manager user yang dia bisa mengakses semua host dan mengakses semua komen. Ini secara default. Kemudian kalau di diamondnya yang ini ya sudo.d ya. Kemudian to enable sudo access for the jadi kalau kita mau mau merubah-rubah konfigurasi sudonya, misalkan user 1 boleh mengakses host apa saja atau bisa mengakses konfigurasi atau file apa saja. Ini bisa dirubah-rubah di sini nanti di etc sudo. Kalau yang grup etc sudo di grup ya. Nanti grupnya nama grupnya apa nanti keluar, nanti ini bisa dirubah-rubah. Kemudian ini ada contoh user dengan nama EC2, terus dia boleh mengakses semua komen tanpa password. Jadi sekarang cobain praktikumnya, ini hanya catatannya. You can make sudo min i. Kita bisa membuat parameter spesifik tertentu ya nanti. Seperti ini misalkan. Nah ini default secure path-nya itu ditentukan. Misalkan dia boleh mengakses path mana saja. Kemudian ini tambahin nih, root itu boleh mengakses apa saja. Jadi kita bisa tambahin untuk user yang lain. Nah ini praktikumnya biar lebih paham mengenai apa yang kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, ya tadi ya, kita mulai.
mulai dari student server A. Sebentar, ini belum dijalani dulu ya. Ini kita berada di workstation, kemudian lab user sudo start, lab user sudo start. User sudo. Oke. Kemudian kita disuruh mengakses server A. Nah, ini pertama akses student server A. Oke. Kemudian yang kedua run ID. Jadi ini yang nomor 2 ini disuruh mengeksplorasi ya. Disuruh mengeksplorasi si server A ini ada apa saja sih di dalam itu. Kalau sudah cek dulu PWD. Sekarang saya berada di home student server A. Berarti saya login sebagai student ini berada di directory defaultnya ya. Nah, coba ls-bin a. Oke, sini saya memiliki beberapa file ya. Kemudian kalau misalnya ls-bin a /home, nah sini ada student dan operator 1. Ini kemarin dibuat saya otomatis ya, dibuat saya manual, maaf. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ID berarti UID yang sekarang saya eksekusi itu adalah student dengan user ID ini, dengan group ID itu, dengan will context find dan seterusnya ya. Jadi ini yang ID yang user ini aja ya, yang keluar ya. Kemudian PWD udah katanya. Kemudian echo ini print value home and path variable determine home directory and user executable path respectively. Disuruh cek isi dari user itu bisa mengakses apa aja gitu. Jadi dia boleh mengakses home student, ini sebenarnya sama aja hasilnya dengan PWD ya. Kemudian berikutnya path-nya. Nah, path-nya ini dia bisa mengakses ini. Ini setara dengan kalau kita cat tc password. Kita tc password yang student ini ya. Nah, dia boleh mengakses bin bus, tapi lebih detailnya /student /bin. Terus dia boleh juga mengakses usr local bin. Kemudian boleh lagi usr bin, usr local bin, usr bin sbin. Kalau di sini kan hanya defaultnya saja ya, kita keluar semuanya ya. Nah ini home student, home directory-nya, kemudian aplikasi atau binary yang bisa diakses, busnya di sini. Tapi untuk /usr nggak dijelaskan. Nah, yang jelasinnya di sini ya. Ini ya. Kemudian kita coba sudo su. Kita pakai
sebelum ke sudo su ya, kita coba su dulu ya. Su minus, kita dimintain password ini, passwordnya si root. Misalkan passwordnya saya masukkan student, dia nggak mau karena dia authenticate failure, karena yang saya masukkan passwordnya student. Student itu privilege-nya spesifik untuk user yang terbatas, bukan user rootnya ya. Tapi coba kita sudo su. Nah, yang dimintain di sini adalah passwordnya password student. Meskipun saya nggak tahu passwordnya root di server A, saya bisa masukkan passwordnya student dan saya bisa menjadi root. Diizinkan oleh si sistem ya. Kemudian kita coba run ID lagi katanya. Setelah di run ID, apa yang terjadi? Kalau ID yang pertama tadi, ini saya coba exit dulu ya. Ini sekarang saya jadi user biasa. Nah, kalau user biasa, saya cek ID sebagai si student. Sebagai si student, itu UID saya yang keluar 100 bahwa ini adalah student. Tapi ketika saya mengetikkan sudo su dan loginnya berhasil menjadi root, kan sini kata yang keluar sini root ya. Saya login sebagai root. Nah ini karena dia sudah eskalasi naik ke atas, meskipun saya masukkan passwordnya si student. Saya kan nggak tahu passwordnya root, kok bisa jadi root ya, yang ketikkan sudo su, ditanyain password saya sendiri, diperbolehkan. Nah UID-nya ini sudah ketahuan ya, sini UID-nya 0 root, username-nya, GID-nya juga 0 atau root, grupnya root 0 juga, konteks dan seterusnya ini ya. Coba masuk lagi. Nah, kalau tadi sudah pernah masuk sebelumnya, ini nggak diminta lagi ya, karena dia tidak diberikan specific privilege. Jadi ada timeout, ada maksimal berapa kali memasukkan perintah karena default. Jadi default dia sekali masuk, selama dia tidak exit, jadi si user tadi bisa selamanya jadi root nih. Tapi ada expirasinya ya, expire komennya, dia nyala kayak gini terus berapa menit gitu ada, saya lupa, dicek di manual ya. Kemudian disuruh PWD ya, PWD-nya sudah sama ya, bukan berpindah ke home root atau bahkan slash root gitu, enggak. Jadi tetap apa yang saya kerjakan itu akan ada di home student ini ya. Kemudian disuruh echo lagi, echo tampilkan home. Nah di sini beda nih, sekarang saya berada di PWD ini, sekarang berada di sini nih, prompt kedap-kedipnya sekarang ada di sini, tapi home directory si root ini itu ada di root karena tadi saya sudah login sebagai root. Kemudian kalau path-nya kita cek juga pasti berubah ya, path-nya bukan lagi slash bin slash user apa gitu, bukan, tapi slash sbin. Sbin itu special binary. Special binary itu hanya diperuntukkan oleh si root ya. Oke, gitu cara mengeksplorasinya. Kemudian switch root and login, tadi ini sudah nih, server A sudo minus. Oke, ini disuruh menggunakan sudo ini ya, exit dulu ya, biar tahu bedanya katanya. Sudo su minus. Nah, kalau kita pakai sudo su minus, ini
autentikasinya. Ini udah langsung bisa login karena tadi sudah melakukan eskalasi ya. Kita coba cek lagi ID, PWD dan echo ya. ID, user ID-nya masih sama di root. Kemudian echo ini juga sama ini. Seperti yang sebelumnya ya. Sama ya. Kemudian coba lagi echo yang add, juga pasti sama. Nah, yang beda hanya su ya. Kalau su dia beda. User exit. Kalau su saja seperti ini. Ini kita harus punya passwordnya si root. Su lagi. Saya nggak tahu passwordnya. Masukkan Red Hat. Oh, Red Hat tahu ya. Red Hat bener ya. Jadi kalau pakai si server A, kalau mau jadi root, passwordnya dia pakai Red Hat. Passwordnya root di server A sama dengan Red Hat. Oke ya. Sekarang saya cek ID. Sama. Hasilnya sama tapi yang memberikan grant beda ya. Kemudian apa lagi? STC password. Root ada di atas. Oke, itu exit. Kemudian apa lagi? Verify that operator 1 is configured as to run. Oke, jadi sudo cat. Jadi di sini sudah ada operator 1. Kita coba cek ls seshome. Nah, di sini ada 2 user ya. Jadi kalau ada seperti ini, secara default ada 2 user dan 2 directory terbentuk sendiri-sendiri ya, setiap usernya. Kemudian kita disuruh sudo cat etc sudo worms.b operator 1. Nah, kita ini jadi apa namanya? Jadi root tapi dalam sekali eksekusi. Mengeksekusi perintah tertentu. Kalau tadi kan kita mau eksekusi masuk ke sistem nih. Sudo saya mau masuk nih. Login terus kalau sudah jadi root dia mau ngapa-ngapain nggak perlu login exit kayak gitu ya. Tapi kalau sudo spasi perintah tertentu, nah dia mengeskalasinya itu setiap perintah ya, setiap perintah yang dijalankan sudah berhasil dia langsung close, baik lagi jadi ini. Kita cek lagi ID-nya ya tetap si student. Jadi ketika sudo ini dieksekusi dia langsung menjadi root, kemudian hasilnya ditampilkan. Setelah selesai dia otomatis exit gitu. Jadi sangat aman ya. Jadi tidak disarankan melakukan seperti ini tadi ya, tidak disarankan, tapi itu boleh dipakai. Kemudian apa lagi? Become operator 1 and view content of varlog message. Jadi disuruh ngopi message of the day, MOTD. Nah, caranya kita pindah nih. Operator 1 ini kan bukan root. Kalau tadi kan kita pindah menjadi root ya. Sekarang kita pindah menjadi operator.
passwordnya yang diminta adalah passwordnya si super user. Kenapa? Karena kalau mau masuk ke operator 1 itu bukan passwordnya operator 1 yang harus kita ketahui, tapi kita minta grant ke atas ke root agar bisa masuk sebagai operator 1. Dia begitu. Nah, setelah masuk sebagai operator 1 di sini tanda-tandanya adalah nih di promnya kedetek operator 1 add server k. Kalau kita cek ID yang keluar adalah 1001. Kalau tadi user yang pertama student 100 ya. Defaultnya untuk restriction user itu dimulai dari 1000. Ya, ada lagi user yang dibuat nanti 1001, 1002, 1003 terus sampai sebanyak apapun. Kemudian namanya ini, grup ID-nya ini operator 1 grupnya ini. Kemudian disuruh cek paralog message. Caranya dengan bisa head, bisa tail, bisa kalau cat nanti keluar semua ya. Kalau di sini dia cukup tail katanya. Tail itu yang terakhir ya. Tail min s var log min 5. Jadi 5 baris. Permission deny. Wow, ya benar ya. Karena kita sebagai user si ini ya, kita harus jadi apa namanya, minta sudo dulu, harus jadi root dulu biar nanti kan tadi setiap perintah itu harus tergrant ya. Nah, tentang itu operator 1 nih, kasih apa panduan passwordnya red hat. Jadi red hat itu passwordnya operator 1. Kemudian di sini ada message-nya nih. Akan tailnya itu 10 aja ya, biar agak banyak ya. Nah, nih. Artinya 10 perintah terakhir atau 10 log terakhir dia tampilkan. Pertama nih, pilot, SO root, student. Jadi ada yang mencoba masuk ke sana, tapi dia nggak bisa. Tahu. Dia masuk nih dengan ID proses sekian. Kemudian pilot. Nah, terus yang berikutnya starting. Dia udah bisa masuk. Itu ya. Artinya apa? Artinya tadi kalau mau pindah user, caranya kita minta grant dan login sebagai root dulu, baru bisa masuk ke user yang lain. Kita tidak boleh menggunakan kunci atau password user yang kita inginkan masuk ke dalamnya. Misalkan saya nih, saya punya kamar di rumah. Kemudian misalkan anak kosnya, saya kos. Kemudian di sebelah saya itu ada kamar teman saya. Misalkan ini kalau anak kuliahan paham betul ini. Kalau saya mau masuk ke kamar kosan kamar kos saya kan saya tahu passwordnya. Kalau saya mau masuk ke kamar kos teman saya minta grantnya ada 2 caranya. Pertama, saya minta izin langsung ke dia, caranya dengan cara SU spasi minus, nah tadi langsung jadi ini ya, jadi usernya yang saya target. Nanti dimintain password. Nah, dia minta passwordnya itu, tanyain kuncinya itu, saya minta kuncinya itu ke ibu kos gitu.
sudo juga sama. Sudo saya mau masuk sebagai si operator 1. Nah, karena operator 1 itu bukan user saya, tapi user orang lain, saya minta grantnya ke user rootnya ya. Kalau saya sudo ke root, malah cukup password saya yang saya masukkan, tidak perlu passwordnya root. Kemudian disuruh bikin copy katanya, copy etc motd as etc motd old using sudo, disuruh copy cp etc motd menjadi source etc motd old. Nah, di sini perlu denied. Kenapa? Karena saya usernya user si ini apa namanya, operator 1. Tapi kalau saya kasih sudo, nah dia mau. Lupa ini kok nggak ada password, karena tadi sudah di store ya passwordnya ya. Tadi sudah masuk ya. Sudo tail minimal ya. Kemudian attempt delete without sudo, jadi disuruh delete rm etc. Bisa nggak tanpa pakai sudo? Rm remove ya, etc motd all, yes, permission denied, karena usernya yang kita gunakan adalah user yang terrestriction. Tapi kalau pakai sudo dia mau kayak gitu. Jadi intinya kita nyobain di chapter yang 6.1 yang pertama ini bagaimana memahami struktur user ID, group ID, dan prevalent escalation-nya. Saya mau pindah jadi user yang lain, saya mau pindah jadi user root, caranya bagaimana, dan cobain prevalent escalation-nya itu ada 2 tipe. Yang pertama langsung login sebagai root dan bisa ngapa-ngapain seterusnya. Yang kedua saya secure comment ya, jadi setiap komen saya masukin kode sudo bukan kode sih, perintah komen maksudnya, komen sudo, agar setiap kali perintah dieksekusi sebagai root, tapi setelah selesai dia langsung exit, jadi tetap aman kayak gitu.